Khusus tawassul yang dibolehkan tadi yang mahmud, tawassul mahmud itu di poin ketiganya kita bertawassul dengan amal soleh kita. Dan contoh yang paling jelas dalam hadis ini. Ceritanya dalam hadis ini adalah ada tiga orang yang tiga-tiganya lagi dalam perjalanan, kemudian mereka kemalaman nginep di dalam gua, tiba-tiba karena hujan lebat, longsor, ada batu besar jatuh nutupin pintu gua. Batunya kena terlalu besar, mereka nggak bisa dorong, nggak bisa keluar. Di dalam nggak ada makanan, nggak ada minuman, gelap, harus keluar. Maka mereka sudah tahu mereka tidak bisa keluar. Salah satu dari mereka berkata, ini nggak ada yang bisa selamatkan kita kecuali amal-amal soleh kita. Berdoa kepada Allah, lalu jadikan amal soleh kita sebagai perantara dengan Allah. Harus cari amal yang berat, yang menurut kita besar, luar biasa pengorbanannya, supaya Allah bisa keluarin kita dari sini. Maka berkatalah salah satunya memulai, dia bilang, saya, ya Allah, memiliki dua orang tua, ibu dan ayah saya, dan orang ini kebetulan pengembala kambing. Dia bilang setiap hari kalau saya pulang dari mengembala, saya selalu memerahkan susu buat kedua orang tua saya, kemudian saya dinginkan, dikenakan angin, lalu saya berikan minum. Saya suap sendiri dengan tangan saya. Satu waktu saya telat, ya Allah, pulang orang tua saya sudah tidur. Dan biasanya memang dia bawa susu buat orang tuanya, dia bawa susu buat istri sama anaknya. Kemudian dia bilang, saya pun pulang telat, akhirnya saya temukan kedua orang tua saya sudah tidur. Maka susu itu dari malam sampai pagi saya pegang. Dan orang tua saya tidak tahu kalau saya nunggu itu. Nggak tahu, orang tuanya nggak tahu gitu kan. Sampai mereka bangun pagi hari, karena kelaparannya anak-anak saya, sampai mereka nangis di bawah kaki saya. Tapi tetap saya tidak kasih dulu anak-anak saya. Waktu orang tua saya sudah bangun, mereka tidak tahu kalau saya berdiri dari semalam, maka mereka pun meminumnya. Dan saya tidak pernah mendahulukan siapapun di atas orang tua saya. Siapapun itu, yang harta kah, makanan kah, pokoknya semua orang tua saya duluan. Ya Allah, kalau aku kerjakan itu karena kamu, di sini dalam hadis dikatakan karena wajahmu, maksudnya ikhlas karenamu, gitu kan? Maka keluarkanlah kami. Tiba-tiba batunya pecah. Berarti orang ini bertawassul dengan amal yang dia anggap paling besar. Dia berdiri nunggu dari malam sampai pagi dan tidak mau kagetin orang tuanya, diberikan susu, gitu. Maka Allah betul-betul pecahkan itu batunya, tapi belum bisa keluar. Orang yang kedua mengatakan, ya Allah, saya punya seorang sepupu yang sangat saya cintai, dan ini dalam dua riwayat mengatakan melebihi atau puncak dari cinta seorang laki-laki pada perempuan. Justru sangat tergila-gila sama perempuan ini. Selalu saya tawarkan untuk menikah, dia nolak. Untuk zina, dia nolak. Seperti itulah. Perempuan ini pokoknya menghindar terus, nggak mau. Sampai satu waktu dia tertimpa masalah. Ada beberapa athar menyebutkan perempuan ini ibunya sedang sakit, kemudian butuh duit. Maka datanglah dia kepada laki-laki, lalu dia mengatakan, baik, saya akan kasih kamu 120 dinar. Banyak sekali itu. Nah, mungkin kalau sekarang puluhan atau ratusan juta jumlahnya. Ini saya berikan kepada dia, tapi dengan syarat dia harus menyerahkan dirinya. Karena dalam keadaan kepepet, perempuan itu pun menyerahkan dirinya. Dan pada saat saya sudah berada di antara dua pahanya, tidak menggunakan selai kain pun, sudah tinggal meletakkan kemaluan di kemaluan, dan perempuan yang sangat dia cintai. Tiba-tiba perempuan itu mengatakan, jangan kau letakkan cincin kecuali pada tempatnya. Atau makna terjemahannya yang dikatakan, jangan kamu sobek perawan saya, gitu kan bahasanya, kecuali dengan haknya. Kalau kau sudah nikahi saya lain, gitu kan. Dia bilang dalam kondisi saya sangat mencintainya, sulit sekali untuk memberhentikan. Di depan matanya, di antara dua pahanya. Kemudian dia bilang, saya meninggalkan karena saya takut mendengar kalimat ittaqillah, bertakwalah kamu sama Allah. Takut. Maka ya Allah, saya tinggalkan dia dalam kondisi wanita yang paling saya cintai, bertahun-tahun saya kejar. Saya tinggalkan, dan saya juga tidak mengambil kembali 120 dinar itu. Udah buat dia deh, biar dia selesaikan masalahnya. Kalau itu karena wajahmu ya Allah, keluarkan kami. Ternyata betul Allah pecahkan. Dan ini berat, satu hal yang bobotnya besar gitu. Kemudian yang ketiga mengatakan, saya punya seorang pegawai, saya punya banyak pegawai yang saya kasih gaji-gaji mereka. Ada satu pegawai, tiba-tiba aja pergi, nggak ngambil gajinya. Lalu kemudian gajinya saya belikan beberapa ekor hewan ternak dan juga hamba sahaya. Kemudian saya kembangkanlah itu sehingga menjadi sebuah lembah yang penuh dengan kambing, unta dan sapi. Jadi bertahun-tahun dia nggak kembali-kembali nih.
Dia bilang jadi bahasa dia begini, saking sibuknya saya ngurus hartanya orang ini, mantan buruh saya, sampai saya nggak sibuk ngurus usaha saya sendiri. Jadi usahanya, pegawainya ini yang terus dikembangin sama dia. Sampai hewan ternaknya lebih banyak daripada hewan ternak pemilik ini. Ya. Dia bilang satu waktu, datang orang ini tiba-tiba dia mengatakan, hai fulan, mantan pegawai bilang sama mantan majikannya, gitu kan. Hai fulan, bertakwalah sama Allah. Saya dulu punya gaji berapa bulan saya nggak ambil, saya mau minta sekarang. Maka dia bilang, saya berkata, apa kau lihat lembah itu? Dia bilang, iya, semua penuh dengan kambing, unta, sapi. Gitu. Dia bilang, iya, itu punya kamu semua. Dari gaji kamu saya kembangin. Sampai pegawainya nggak percaya mengatakan, jangan kau olok-olok saya. Saya cuma minta gaji saya. Kata dia, tidak, ini memang hak kamu yang saya kembangin. Ya Allah, pegawai itu mengambil semuanya, satu lembah. Digiring semua, tidak ditinggalkan satu ekor pun buat saya sebagai balasan. Kalau seandainya itu saya kerjakan karena wajahmu, keluarkan kami dari gua ini, pecahlah batu tersebut. Jadi bobotnya besar, bobot amalnya besar, gitu kan. Tapi pelajaran dari hadis ini, ibu-ibu sekalian, kalau kita bisa bertawassul dengan amal soleh kita, makanya perlu kita melakukan banyak amal soleh.